Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina dengan NIM 33120111002 dari kelas IF 7A Malam dengan prodi Teknik Informatika. Izinkan saya untuk mendemokan sistem informasi permohonan cuti karyawan berbasis website. Sekarang terdapat tampilan login untuk user. Pertama, kita akan login terlebih dahulu sebagai HRD. Silahkan masukkan email dan password HRD. Lalu klik masuk. Sekarang kita sudah berhasil masuk sebagai HRD. Sini terdapat menu-menu yang ada pada HRD. Yang pertama itu data jabatan. Pada data jabatan di sini kita bisa menambahkan jabatan yang ada pada perusahaan tersebut. Misalnya saya menambahkan jabatan GE, lalu simpan. Nah, sekarang ini sudah berhasil disimpan dan menambahkan jabatan baru yang ada di perusahaan. Di sini juga bisa menghapus dan mengedit jabatan yang ada di perusahaan tersebut. Pertama, klik edit untuk mengedit jabatan. Saya akan edit sebagai engineering lalu simpan. Nah, proses edit sudah berhasil dilakukan. Ini jabatan sudah berubah dari QA menjadi engineering. Dan sekarang kita akan coba untuk menghapus jabatan. Klik hapus. Lalu jabatan yang tadi saya bikin sudah berhasil dihapus. Lanjut ke menu data status karyawan. Di sini data status karyawan ada status permanen dan kontrak. Di sini juga kita bisa menambahkan nama status karyawan. Kita akan menambahkan yang kontrak, lalu simpan. Dan penambahan status karyawan sudah berhasil. Untuk penambahan status karyawan kita juga bisa melakukan aksi edit dan hapus. Ini saya akan coba mengedit kontrak menjadi magang, lalu simpan. Nah, dari data tadi dari kontrak saya juga sudah berhasil mengedit. Lalu saya akan mencoba menghapus data status karyawan. Nah, sekarang sudah tinggal satu dan data yang berhasil dihapus sudah terhapus. Lanjut masuk ke menu data jenis tipe cuti. Pada data jenis tipe cuti, di sini terdapat beberapa jenis tipe cuti yang ada di perusahaan tersebut. Ada cuti tahunan, cuti melahirkan, dan orang tua sakit. Dan juga bisa menambahkan jenis tipe cuti yang baru, misalnya cuti menikah, lalu simpan. Dan data jenis tipe cuti sudah berhasil ditambahkan. Pada jenis tipe cuti juga bisa mengedit dan menghapus jenis tipe cuti. Pertama, saya akan mengedit menikah jadi cuti long live, lalu simpan. Nah, data sudah berhasil diubah. Lanjut, saya akan mencoba menghapus jenis tipe cuti. Klik hapus, lalu jenis tipe cuti yang barusan dibuat sudah berhasil terhapus. Lalu kita akan masuk ke menu selanjutnya, yaitu data pengajuan cuti. Pada data pengajuan cuti ini, di sini terdapat daftar nama-nama yang melakukan cuti pada perusahaan tersebut. Dan menu yang terakhir yaitu ada data semua member. Di sini kita bisa menambahkan member baru yang ada pada perusahaan. Contohnya
Ini kita akan menambahkan data permanen, pilih foto. Oke, masukkan email dan nomor HP, tempat lahir Batam, pendidikan SMA, jenis perempuan, alamat Batam, dan pilih jabatan sebagai operator, nama departemen Intrako, nama lengkap Elvina, nick 123, password 1. Masukkan tanggal lahir, agama Islam, role-nya kita akan memilih role-nya sebagai employee karena dia sebagai operator. Lalu simpan datanya. Nah, data yang barusan kita bikin sudah berhasil disimpan dan berhasil menambahkan member baru yang ada perusahaan. Ini data yang berhasil saya bikin tadi. Di sini juga bisa mengedit dan menghapus data tersebut. Contohnya, kita akan mengedit. Sini bisa mengedit foto dan lain-lain sebagainya, dan password. Lalu simpan lagi, dan fotonya sudah berhasil diedit. Dan juga ada pada menu menambahkan semua data semua member, juga bisa menghapus data member. Sini saya akan mencoba menghapus. Klik hapus. Data yang barusan ditambahkan sudah berhasil dihapus. Sekarang kita akan lanjut login pada menu karyawan. Sini employee, lalu masuk. Nah, sudah berhasil login sebagai karyawan atau employee. Di sini pada dashboard employee terdapat menu buat pengajuan cuti. Nah, di sini kita akan mencoba mengajukan cuti karyawan. Ini karyawannya sudah otomatis sebagai operator, posisinya juga operator. Pilih jenis cutinya, cuti tahunan. Employee-nya sudah otomatis terisi dan departemen juga. Pilih tanggal awal pengajuan cuti dari tanggal 25 sampai 27. Alasan liburan. Lalu setelah berhasil mengisi data pengajuan cuti, lalu simpan, dan pengajuan cuti sudah berhasil dibuat. Kita akan masuk ke user supervisor untuk mengapprove cuti tersebut. Nah, pada dashboard supervisor terdapat menu data pengajuan cuti juga, dan di sini supervisor hanya bisa memberi aksi, beri persetujuan atau beri approval, dan memberi penolakan terhadap pengajuan cuti dari karyawan. Yang pertama kita akan mencoba memberi approval. Sudah berhasil. Lalu simpan. Dan di sini statusnya juga sudah berubah menjadi disetujui oleh supervisor. Lalu setelah disetujui oleh supervisor, kita akan lanjut login sebagai manajer. Nah, kita sudah berhasil login sebagai manajer.
pada dashboard manajer terdapat menu data pengajuan cuti. Manajer juga hanya bisa memberi approval dan memberi aksi tolak terhadap pengajuan cuti dari karyawan. Di sini status yang ada pada manajer sudah disetujui oleh supervisor, dan manajer akan memberikan approval terhadap pengajuan cuti yang telah diajukan oleh karyawan tadi. Lalu simpan. Nah, di sini pengajuan sudah berhasil disetujui oleh manajer, dan statusnya juga sudah berubah menjadi final disetujui keduanya, yang artinya sudah disetujui oleh supervisor dan manajer. Dan untuk aksi tolaknya sudah tidak bisa ditolak. Lalu kita akan balik lagi login sebagai karyawan lagi untuk mencetak cuti yang sudah berhasil dibuat. Buat pengajuan cuti. Di sini ada aksi cetak yang dimana kita bisa mencetak cuti yang telah kita buat. Nah, di sini lalu cetak, print, dan download. Pengajuan cuti. Lalu save. Dan kita akan melihat pengajuan cuti tadi ini. Berikut ini adalah merupakan hasil cuti yang sudah dibuat tadi. Dan selanjutnya kita akan balik login lagi sebagai HRD. Dimana pada HRD juga bisa mencetak data pengajuan cuti dari karyawan. Di sini HRD juga bisa merekap cuti yang telah diajukan oleh karyawan. Dan selanjutnya kita akan mencoba menolak cuti yang telah kita akan membuat pengajuan cuti baru dari karyawan. Sini sudah terisi semua. Lalu simpan. Sudah berhasil disimpan. Lalu lanjut logout, login sebagai supervisor lagi. Nah, di sini kita akan mencoba menolak pengajuan cuti dari karyawan tersebut. Klik tolak. Nah, di sini data berhasil ditolak dan status cuti karyawan juga sudah berubah menjadi ditolak dan tidak bisa disetujui lagi. Dan otomatis karyawan tersebut tidak bisa melakukan cuti. Dan login sebagai manajer. Nah, pada manajer juga statusnya sudah otomatis berubah menjadi ditolak karena proses dari supervisornya sudah menolak pengajuan cuti tersebut. Kita akan login sebagai karyawan lagi. Dan pada karyawan pun status pengajuan cutinya juga sudah berubah menjadi ditolak. Sebaliknya HRD pun juga sama. Data pengajuan.
Nah, HRD juga statusnya juga sudah berubah menjadi ditolak. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.